Ya, jadi teman-teman begini teman-teman. Kemarin itu, ini saya matikan saja dulu ya ini saya ya. Ini teman-teman ya, saya mau ada pesan karena si AB atau Rudi Simamora atau anak Batak itu bilang begini teman-teman. Bahwasanya dia itu memerlukan bantuan dari teman-teman. Saya bilang, dulu kan ada seorang yang menggalang untuk membantu saudara AB atau anak Batak, ya kan? Nah, saya bilang sama dia, tolong itu supaya ditemuin dulu anak Batak itu ditemuin karena dia perlu bantuan. Posisi dia itu perlu bantuan. Kemarin ada seseorang namanya Rudi Yohanes kan ya, kan menggalang bantuan untuk anak Batak. Nah, saya tanya anak Batak, katanya seperak pun tidak dia terima. Nah itu coba, makanya teman-teman yang tahu perkara, karena saya kan nggak tahu, saya hanya dengar kemarin ada galangan atau penggalangan dana untuk anak Batak, tetapi kata anak Bataknya itu seperak pun tidak sampai ke dia. Itu anak Bataknya sendiri yang ngomong. Makanya teman-teman, tolong bagi teman-teman yang bisa mengakses atau teman-teman yang tahu informasi itu, teman-teman tolong dijumpain anak Bataknya karena dia katanya memerlukan bantuan lah dari teman-teman sekalian. Seperti itu saya sampaikan pesan ini kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman, ada pesan dari anak Batak bahwasanya dia memerlukan bantuan kepada teman-teman yang mungkin tinggal di dekat lokasi ya di Medan dan sekitarnya. Teman-teman bisa tanyakan kepada dia karena dia bilang sama saya, katanya dia tidak menerima seperak pun bantuan itu. Saya kan nggak tahu, saya hanya menyampaikan pesan dari dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu ya, di sela-sela ini saya sampaikan. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian ya, yang bisa menemui anak Batak, silakan teman-teman bisa langsung tanyakan dia sendiri, karena dia bilang sama saya bahwa bantuan yang digalang untuk dia kemarin tidak seperak pun sampai kepada dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Apakah siapa yang benar saya nggak tahu. Makanya saya hanya menyampaikan menurut dia begitu. Ya, silakan teman-teman ini sendiri ya. Saya hanya menyampaikan saja. Yang mengumpulkan siapa? Sob Katul Bekatul. Al Hayat 150 juta cash. Saya ditelepon. Apa hasilnya? Nihil. Lebih baik lagi aku tahun 2023. Cucuk dulu. Berapa ratus juta itu? Aduh. Baru aku mencari dana 150, bukannya ketemu sampai uang itu 78. Udah bagus aku bilang 78. Kenapa? Ada uang untuk gereja di situ. Kan bercampur itu dengan uang gereja. Aduh, kawan. Memang kalian itu terlalu. Dia sudah bilang, AB yang bilang seperti itu. AB yang bilang seperti itu harusnya Edis kalau punya otak. Oh, dia nggak sekolah pula ya, lupa aku. Kalau dia orang sekolahan diolah dulu, jangan asal capo-cocopo. Sosor. Harus tuh. Tapi nggak sekolahan sih. Apa yang bisa ku bilang? Kalau dia nggak sekolahan, sudah ku minta bom telepon dia, hubungi aku. Harusnya pun dia nggak usah publikasikan dulu dong, cari kebenarannya fakta. Tapi karena dia di puncak dia sombong. Bom dengan Wak Labu alias Rudi Yohanes ini suka menggalang dana, misalnya untuk anak Batak, tetapi uangnya nggak sampai kepada dia. Pura-puralah Rudi Yohanes terbang ke Medan untuk mengurus anak Batak, tetapi tidak sepeser pun uang itu diberikan kepada istrinya atau siapapun, termasuk saya mengirim dana ke anak Batak lewat Rudi Yohanes. Saya nggak tahu disampaikan atau tidak. Saya juga sudah berusaha untuk mencari membantu anak Batak lewat
bendahara saya di Indonesia. Sampai sekarang anak rohani saya, yaitu bendahara saya di Indonesia itu belum dapat namanya. Yang paling serem berita dari si Rudy Yohanes bahwa dia memframing bahwa ada mafia untuk membantu orang-orang yang bisa menghujat. Jadi gereja di mana ini adalah apa yang diajarkan oleh gereja itu. Itulah yang diajarkan oleh Edis TV. Rudy, jangan framing seperti itu. Sekarang aku buka bahwa Edis di luar negeri, nanti kalian bisa cari ya sebelum dihapus ini. Nah, ntar aku nggak bohong. Sebentar ya. Mana tadi dia? Sabar. Aku teringat dulu ya. Pernah saya bertelepon. Jadi orang ini punya sindikat. Siapa yang mau menghina Islam, menghijab Islam, Muhammad dan Al-Quran, mereka akan danai dan harus lari ke Amerika. Itu disiapkan tempat ini dia. Kalian boleh nanti googling ya, masuk kalian ke situsnya sebelum dihapus ini. Sini cepat kalian apa ini? Ini Our Story ini, About Us. Nama situsnya apa aku nggak tahu. Ini kalian lihat, aku tahu tapi nggak usah kasih tahu. Kalau kalian bisa cari ya ini. Nah yang punya ini namanya Henry. Ini gara-gara Sedis ya. Wah, rusuh-rusuh sekalian. Nah, kalian cari di sini nanti pakai internet lah ya. Namanya Henry Tarigan. Nah, ini foto profilnya. Ini ya. Mungkin saya nggak tahu anaknya mungkin ini. Ini bersifat publik ya, bukan bersifat privat. Ini bahasa Inggris kalian lihat. Dia ini sekarang pendeta di sana. Inilah beliau. Henry Tarigan namanya. Inilah yang mensupport. Kalau kalian mau jadi penghujat, datang ke Amerika, datanglah kalian. Ini ya. Jadi Edis dan Saipudin ditampung orang ini di tempat kumuh, kata informasi yang ku dengar. Henry and Deborah, ya. I'm Henry Tarigan, ya. Mereka mendirikan sebuah gereja. Nanti kalian cari ya. Nah, gereja ini kawan, saya dengar-dengar dari orang itu bahwa pengajarannya seperti di sini. Otaknya dia diracuni Sedis. Saya percaya mungkin Rudy mau ke luar negeri lari lagi. Jadi dia harus mengikut apa kata Sedis ya. Ini kalau di internetnya gini ya. Nama apanya itu ini www-nya ini nih. Kalian cari nanti ya. Kalau kalian mau cari Pak Saifudin di sinilah, Sob Katul Bekatul juga di sini. Apa nih? Take your seat mungkin itu ya. Cuman dibuat take urseat.com ya. Take your seat. Nah, ini UR dibuatnya sini. Ini. Nah, inilah donatur terbesar Sedis. Ya. Nah, ini. Tadi ada bahasa Indonesianya mana ini? Nah, ini. Dia ini juga seorang pendeta di sana. Tapi waktu itu saya tolak. Saya nggak mau, aku bilang ke luar negeri. Ngapain lari ke luar negeri? Saya nggak ngapa-ngapa. Jadi siapa saja penghujat kayak Elia Miron misalnya mau lari jadi penghujat. Si apa satu lagi? Si Kiamat kan gagal lari tuh gara-gara terkena apalah gitu ya. Nah, inilah. Pergi kalian akan dibiayai orang ini nanti di Amerika, ya, dikasih tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian tanya dari mana saya tahu, ya saya searching lah, saya ingat, ya. Pernah dikatakan seseorang kepada saya, kalau kamu mau lari, ya kami akan tampung. Saya nggak mau, saya bilang ngapain saya lari? Saya memangnya ngapain ya? Bah, apa ini? Ya nanti ada di sini nama gerejanya, kalian lihat lah ya. Nah ini, jadi ini usahanya banyak lagi, ada hotel. Jadi memang kalau nggak kaya kawan nggak bisa membuat seperti ini ya. Nah, satu yang kusalahkan Pak Udin, Pak Udin ini kadang keterlaluan kawan. Sekarang dia mulai menyerang pribadiku. Apa itu Rudy Yohanes katanya? Ntar ya. Mereka itu kalau nggak menghujat kawan oleh bosnya tadi nggak dikasih uang.
Metatron, Elia Miron, si Ki Ahmad, Sob Katul Bekatul, Tekan Mentul-Mentul, si Edi Sida Butar, Sopi apa namanya Saifuddin Ibrahim. Tunggu ya Pak Udin tu apa ya? Terlalu kejam kawan-kawan ini bicara. Nggak tahu dia. Lari ke luar negeri, kalian tahu salah satunya kenapa? Takut dikejar MKC. 1,5 M donasi kawan. Ngeri kawan, aduh. Nah ini pagi hari Indonesia, beliau nelpon saya. Apa yang isi teleponnya nggak usah saya sebutkan, karena itu bisa apa ya, kasihan nanti Ibu Sarah ya. Jadi udah nggak sama, makanya Pak Udin nggak usah ikut-ikut, aku udah kasihan. Kok Pak Udin sudah tua, ya kan? Ya udah, cukup lakuannya bilang kemana uang MKC 1,5 M itu aja lah. Itu aja yang bisa aku bilang. Yang lain tidak usah lah, kasihan ya. Masalah apa itu Pak Udin telepon? Adalah mereka ingin membuat satu gerakan, saya tolak. Apa gerakannya? Nggak usah saya sebutkan karena itu nanti tidak bagus untuk diceritakan ya, nanti Ibu Sarah lagi di Indonesia kecuali di luar negeri. Jadi tidak usah saya ceritakan karena saya tolak waktu itu gerakannya. Saya bilang saya tidak seperti itu. Ya. Dia juga mengatakan kumpulkan semua apologet Kristen, ya sama lah. Intinya dilarikan ke luar negeri, ini semua, tapi saya nggak mau. Dan tujuannya di dalam negeri buat ini. Saya bilang, saya bukan orang seperti itu dan saya tidak mau urusan itu nanti menyangkut politik dan sebagainya. Saya nggak mau ya. Nah, kawan-kawan, hal ini sebenarnya sama dengan waktu zaman Paul Zhang. Ketika dulu zaman Paul Zhang dia terkenal, apa kata dia? Rudi Yohanes penakut. Nah ini, saya masih ingat kali itu. Saya bilang, definisi penakutmu itu apa? Ya kau nggak berani menghujat orang Islam. Oh maaf, saya nggak mau menghujat. Saya hanya sebatas berdebat. Paham ya? Keinginan Pauzal aku menghujat lo. Kau lah ke Indonesia kau. Gak usah pun kau menghujat. Berdebat kau di Indonesia. Berani nggak? Kan dia nggak berani kan? Saya sudah berdebat 3 kali muka ketemu muka. Sudah. 2 kali saya diancam mati di ruang debat. Nah itu biar kalian tahu. Sekali saya diancam mati di ruang debat. Yang satu lagi hanya diteriakin. Paul Zhang nggak berani lari ke luar negeri kawan, sama dengan Edis. Siapa mengejar Edis? Nggak ada. Tapi Edis mengaku kak, saya dipersekusi. Kalau Rudi Simamora mengatakan dia digeruduk, wajar, live. Edis siapa yang menggeruduk? Nggak ada. Penipu. Ya. Sampai hari ini kawan, tanyalah si Edis kalau mau jujur, berapa ratus juta uang yang sudah kau dapat dari donasi? Berapa M? Kok tidak ada batu sebiji pun kau beli? Tanyalah. Kalian hanya dibohongi dia. Kan dibilang dia waktu itu kesaksian dia di rumah itu kan. Saya sudah dapat di sana tempat segini. Akhirnya saya pindah sini. Harganya 15.000 US dollar atau 35.000 US dollar. Mewah enggak itu? Kalau ukuran Indonesia mewah. Kalau sana sederhana ya. Nah ini. Aduh.